Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa perjanjian Nabi Muhammad dengan orang-orang Muslim. Kemudian hari ini kita akan membahas perjanjian Nabi Muhammad dengan orang Yahudi. Disebutkan kemarin bahwa ada 3 bani yang paling besar dan paling terkenal orang-orang Yahudi di Mekah, yaitu Bani Nazir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Nah, ini nanti ada 2 sub pembahasan. Pertama tentang perjanjian dengan kaum Yahudi, masih melanjutkan yang kemarin. Dan yang kedua adalah perjuangan yang menuntut pengorbanan. Nah, setelah menancapkan dasar masyarakat Islam baru dengan persatuan akidah, politik, dan hukum, beliau memandang perlunya menjalin hubungan terhadap non-muslim. Jadi, karena hidup tidak hanya dengan orang muslim tetapi dengan non-muslim, maka harus ada interaksi, ada kesepakatan, dan lain-lain. Rasulullah membuat kesepakatan bersama mereka untuk menjelaskan agama yang dianutnya masing-masing dan memutar roda ekonomi tanpa saling menyerang dan memusuhi. Nah, ini penting supaya negara itu tetap bisa berjalan harmonis, tidak terjadi konflik. Nah, waktunya itu tidak habis untuk berkonflik. Nah, apa saja poin-poin kesepakatannya? Adapun poin kesepakatan yang disetujui oleh Rasulullah dan kaum Yahudi adalah sebagai berikut. Orang Yahudi Bani Auf, nah ini di luar dari 3 bani yang besar tadi, adalah satu umat dengan orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi agama mereka, dan bagi umat Muslim agama mereka. Jadi lakum dinukum waliyadin. Jadi bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf, yaitu 3 bani yang besar tadi. Orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri sebagaimana orang Muslim. Jadi ya orang Yahudi tidak ditanggung oleh negara, ya, memberi nafkah masing-masing. Satu sama lain saling menolong jika salah satu di antara mereka diserang pihak luar. Jadi kalau misalkan Madinah itu diserang, maka mereka harus saling tolong menolong, baik antar sesama orang Yahudi maupun sesama orang Islam. Nah, karena mereka sudah dalam satu negara, mereka harus saling menasehati, berbuat baik, dan tidak saling menyakiti. Jangan saling menyakiti. Tidak boleh saling menyakiti, baik antar orang Yahudi dan kepada orang Muslim. Tidak boleh berbuat jahat terhadap seorang yang sudah terikat dengan perjanjian ini. Wajib membantu orang yang dizalimi. Jadi kalau misalkan orang Muslim yang diserang, orang Yahudi juga wajib membantu, karena ini sudah satu kesatuan, sudah tidak atas nama agama lagi karena yang diserang. Orang-orang Yahudi harus berjalan seiring dengan orang mukmin sewaktu mereka terjun dalam kancah perperangan. Nah, ini adalah dalam konteks ketika Madinah diserang. Tapi ketika orang Muslim menyerang keluar, orang Yahudi tidak diwajibkan ikut berperang. Ini kan melawan orang musuh utamanya kan orang Quraisy, ya. Nah, ketika orang Quraisy itu menyerang Madinah, orang Yahudi ini juga berhak saling membela untuk negaranya, yaitu Madinah.
Bumi Yasrib menjadi kota suci bagi siapa saja yang menyetujui perjanjian ini. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, yaitu orang Muslim dan Yahudi, maka urusannya dikembalikan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Tidak ada yang boleh memberikan perlindungan maupun bantuan kepada orang Quraisy. Ini sudah sepakat bahwasanya orang Quraisy itu tidak dilindungi. Kedua belah pihak harus bersatu jika ada pihak yang ingin merongrong Yasrib. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar siapapun yang menodainya, maka ia adalah orang zalim lagi pendosa. Ini saya ambil dari Sirah Ibnu Hisham. Nah, ini ada 12 poin perjanjian orang Muslim dengan orang-orang Yahudi. Nah, ini pentingnya mengadakan perjanjian ini. Jika tidak, maka akan terjadi banyak konflik di Madinah. Dengan disahkannya perjanjian ini, Madinah dan sekitarnya menjadi sebuah kesatuan negara yang makmur. Ibu kotanya adalah Madinah dengan kepala negara Rasulullah. Hampir seluruh kekuasaan di negara Madinah dipegang oleh kaum muslimin. Jadi Rasul sebagai kepala negaranya, Madinah ini sebagai ibu kotanya. Nanti di zaman Ali, ibu kotanya itu dipindah, tidak lagi di Madinah. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman masih Madinah menjadi ibu kota. Nanti zamannya Ali itu dipindah ibu kotanya. Perjuangan yang menuntut pengorbanan. Nah, ini di Madinah itu masih ada beberapa orang Quraisy yang tidak mau ikut Nabi. Jadi mereka tetap menjadi orang-orang Quraisy, tetapi jumlahnya tidak banyak. Nah, suku Aus dan Khazraj itu setiap tahun kan memilih seorang pemimpin. Nah, biasanya yang dipilih pemimpinnya adalah pemimpin dari orang-orang Quraisy. Nah, salah satu kandidatnya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itu salah satu menjadi kandidat ketua suku Aus dan Khazraj. Tetapi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak terpilih, maka orang-orang Quraisy di Mekah ini merasa geram. Aduh, kita nggak bisa ngontrol lagi orang-orang di Madinah karena orang kita tidak terpilih. Nah, gitu ya. Dalam pemilihan ini kalah. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy itu berkirim surat ke Mekah, ke Madinah untuk mengancam Abdullah Ubay bin Salul ini. Apa isinya? Dia mengatakan, orang Quraisy di Mekah mengatakan, negeri kalian telah didatangi orang-orang kami yang sedang kami perangi. Demi Allah, kalian benar-benar harus memerangi mereka atau mengusir mereka dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, maka kami akan mengerahkan seluruh kekuatan yang kami miliki untuk menyerang kalian. Akan kami bumi hanguskan negeri kalian dan kami tawan wanita-wanita kalian. Nah, ini ancaman. Kalau misalkan masih seperti itu, akan kita datangi dan akan kita bumi hanguskan. Nah, ketika itu berita tentang surat orang-orang Quraisy ke Madinah ini didengar oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, rupanya kalian telah menerima ancaman dari orang-orang Quraisy. Mereka akan timpakan tipu daya terhadap kalian sehingga kalian akan terjerumus ke dalam tipu daya kalian sendiri, yang akibatnya kalian akan memerangi anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian. Nah, kalau misalkan kalian mendengarkan surat itu, sama saja kalian memerangi anak-anak kalian sendiri. Kemudian orang Quraisy bertekad menghalangi orang lain dari Masjidil Haram. Nah, ketika orang-orang Muslim di Madinah ini kan tetap mereka kalau umroh ke Mekah, kalau berhaji tetap ke Mekah. Nah, mereka orang Quraisy bersepakat, nanti kalau ada orang Madinah datang ke sini untuk berumrah atau berhaji, kita semua bertekad untuk menghalangi mereka. Ya. Salah satunya, contohnya adalah Sa'ad bin Mu'az. Nah, ini pergi umrah, melakukan umrah dan memilih rumah Umayyah bin Khalaf untuk dijadikan tempat singgah. Jadi mungkin dulu belum ada hotel ya. Jadi nginapnya ya di rumah-rumah orang Mekah di sana. Kemudian saat berkata kepada Umayyah, wahai Umayyah, temani aku sebentar untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, karena nanti kalau nggak ditemani kan ada orang Quraisy yang jahil bisa
dicelakai. Kemudian Umayyah bin Khalaf ini punya anak namanya Sofwan, makanya dia dipanggil juga sebagai Abu Sofyan. Ketika tawaf itu Abu Jahal melihat, loh ini kan Sa'ad bin Mu'adz ini kan orang Madinah, kenapa kok tawaf di sini? Apalagi ditemani Sofwan lagi. Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Sofyan, siapa yang bersamamu ini? Abu Sofyan mengatakan Sa'ad bin Mu'adz, jawabnya. Nah, kemudian Abu Jahal mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa bertawaf dengan aman? Bukankah kalian menerima dengan tangan terbuka kedatangan para pembelot agama nenek moyang kami? Bahkan kalian memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Ya ini kenapa kok dibantu orang yang sudah membelot kepada nenek moyang kami? Nah, gitu. Kemudian demi Allah sekiranya engkau tidak datang bersama Abu Sofwan, tentu engkau tidak akan pulang ke negerimu dengan selamat. Nah, karena dia ditemani oleh Abu Sofwan, ada penjaminnya, sehingga Abu Jahal tidak berani untuk mengusiknya. Kemudian Sa'ad menjawab, demi Allah, jika saat ini engkau berani menghalang-halangiku, esok aku akan memberi balasan yang lebih pedih dan menyakitkan kepadamu karena jalur perdaganganmu melewati negeri Madinah. Lah, Sa'ad kembali mengancam juga. Ya, kalau seandainya kamu berani sama saya, nanti kamu kalau berdagang ke Syams itu kan mesti lewat Madinah. Nah, itu nanti hati-hati saja. Nah, ini saling memberikan ancaman. Nah, ini saya ambil di Sahih Bukhari kitab Al-Maghazi. Nah, kemudian orang-orang kafir Quraisy itu juga meneror kaum Muhajirin. Ya, karena baru datang kemarin saya jelaskan, tidak kemudian datang di Madinah kemudian layah-layah, tetapi Nabi itu terus diteror oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Sehingga Nabi itu seringkali tidurnya tidak nyenyak. Jadi enggak nyenyak lah. Jangan-jangan nanti malam ada orang yang gerebek dan lain-lain. Akhirnya Rasulullah jarang bisa tidur nyenyak di awal-awal tinggal di Madinah. Bahkan Aisyah pernah berkisah, pada suatu malam Nabi itu tidak bisa tidur. Beliau bersabda, andai saja malam ini ada orang soleh dari para sahabatku yang mau menjagaku. Kalau seandainya ada yang menjaga gitu. Akhirnya saat itu kami mendengar ada gemerincing suara senjata yang mendekat. Rasulullah bertanya, memastikan siapa di sana. Nah, ada kayak suara-suara senjata gitu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, Sa'ad bin Abi Waqqas ya Nabi, jawab sumber suara itu. Apa tujuanmu datang ke sini? Sa'ad menjawab, aku merasa khawatir akan keamanan dirimu wahai Rasulullah, sehingga aku datang kemari untuk menjagamu. Nah, mendengar penjelasan itu Rasulullah mendoakan kebaikan untuknya lalu beranjak tidur. Jadi Nabi itu sudah dalam hati itu pengen kalau ada sahabat yang menjaga. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas kebetulan kok datang dan ingin menjaga. Akhirnya Nabi merasa tenang. Jadi Nabi itu merasa was-was terus. Sampai kemudian turun surah yang menjamin Nabi itu dalam keadaan aman. Penjagaan terhadap Rasulullah tidak hanya berlangsung selama beberapa malam saja, akan tetapi dilakukan terus-menerus setiap harinya. Jadi bergantian. Harisul Lail, penjaga malam. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah, para sahabat menjaga Rasulullah sepanjang hari terus-menerus. Pada suatu malam, pada saat beliau dijaga para sahabatnya, Allah menurunkan firman-Nya yang artinya Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Lah ini jaminan Allah. Allah sudah menurunkan, tidak usah khawatir, Allah akan menjamin engkau dari gangguan manusia. Nah, seketika itu beliau melongokkan atau mengeluarkan kepalanya untuk melihat siapa yang lagi menjaga sekarang ini. Kemudian berkata kepada sahabat yang lagi menjaga, wahai sekalian manusia, kembalilah ke rumah kalian. Kalian tidak perlu lagi menjagaku karena Allah sendiri yang akan menjagaku dari berbagai mara bahaya. Nah ini Nabi sudah pulang saja. Saya sudah aman karena Allah sudah menjamin. Kalau Allah sudah menjamin, Nabi sudah tidak was-was. Ini saya ambil dari Sahih Bukhari kitab Al-Jihad bab hirasah fi ghazwi. Nah, pada awal-awal tahun di Madinah itu juga diturunkannya ayat
mulai diizinkan untuk berperang. Maka pada kisah-kisah selanjutnya kita akan membahas tentang peperangan. Nah, kalau di Mekah kemarin tidak pernah ada peperangan, ini sudah mulai turun ayat diizinkan untuk berperang. Tapi ada syaratnya nanti. Rasul memberikan izin kepada kaum muslimin untuk mengangkat senjata, namun belum diwajibkan. Sebagaimana firman Allah, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Jadi diizinkan untuk berperang karena mereka didolimi. Jadi syaratnya didolimi dulu atau diserang dulu. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Nah, ini sudah mulai diizinkan untuk berperang. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi. Jadi dengan syarat harus diperangi. Tidak ujuk-ujuk orang nggak ngapa-ngapain kemudian diperangi. Karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Nah, ayat ini turun bersama beberapa ayat yang memberi isyarat kepada kaum muslimin bahwa izin ini hanya dimaksudkan untuk menghilangkan kezaliman dan menegakkan syiar-syiar Allah. Nah, ini menjaga nih kalau seandainya orang kafir Quraisy itu tiba-tiba nyerang ke Madinah, umat muslim ini sudah diizinkan untuk berperang. Kemudian Allah juga berfirman, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Sedikit lagi ya. Izin untuk berperang ini hanya ditujukan kepada kaum kafir Quraisy. Jadi tidak hanya untuk orang yang lain. Tetapi seiring berjalannya waktu, dengan semakin banyaknya orang yang memusuhi, izin itu pun semakin meluas hingga mencapai tahapan perintah yang hukumnya wajib. Tidak hanya ditunjukkan terhadap orang kafir, namun juga kepada kelompok lain yang memusuhi Islam. Dulu hanya kepada orang kafir, Quraisy, kemudian dalam perkembangannya untuk seluruh orang yang memusuhi Islam. Nah, ini beberapa alasan ringkasnya berperang melawan kafir Quraisy lantaran merekalah yang mengawali terpicunya peperangan. Jadi orang Quraisy yang mengawali memerangi orang musyrik Arab yang bersekutu dengan kafir Quraisy. Orang-orang musyrik Arab yang di Madinah juga diperangi kalau mereka bersekutu dengan orang Quraisy. Ini alasannya kenapa diizinkan berperang ya. Diizinkan mengangkat senjata kepada kaum Yahudi yang mengkhianati ikatan perjanjian tadi, memerangi kalangan ahlul kitab, melindungi siapapun yang masuk agama Islam. Kemudian, nah itu adalah 5 alasan kenapa dibolehkannya mengangkat senjata. Setelah mendapatkan izin untuk mengangkat senjata, hal pertama yang dipandang penting oleh Rasulullah adalah menunjukkan kekuatan yang dimiliki kaum muslim. Beliau berencana menghadang kafilah dagang Quraisy yang bertolak dari Mekah menuju Syams. Nah, ini beberapa strategi Rasul untuk menunjukkan kekuatan umat Islam. Nah, setelah ini nanti kita akan ada beberapa kisah tentang 2 peperangan ini, yaitu Ghazwah dan Sariyah. Ghazwah itu adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi sendiri yang menjadi panglima perang. Sedangkan Sariyah itu adalah peperangan yang Nabi itu tidak ikut. Jadi yang Nabi menunjuk sahabat sebagai panglima perang untuk berperang. Nah, Nabi tidak ikut. Nah, ini beberapa Sariyah kecil sebelum nanti ada Ghazwah Badar atau perang Badar, perang yang paling besar yang dimenangkan oleh umat muslim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait kajian sirah Nabawiyah kali ini. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Okay. Tradisi haji dan umroh itu apakah zaman jahiliyah pun masih dilakukan? Kemudian yang kedua, ritualnya atau tatarannya seperti apa? Oke. Soal haji dan umroh itu kan
seruannya sejak Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sudah menyuruhkan untuk berhaji. Nah, artinya ketika zaman Nabi Muhammad ya tentu sudah ada haji dan umroh. Ketentuannya di awal-awal sirah ini sudah saya jelaskan bahwa ketentuan hajinya mereka itu menyeleweng dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Salah satunya terkait dengan menggunakan ihram itu, mereka memonopoli. Jadi ihram itu harus beli di sana. Humus pakaiannya humus, harus beli di sana. Kalau tidak beli di sana kemudian ketahuan, maka pakaian itu harus dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian harus bertawaf dengan bertelanjang. Nah, ini di awal-awal sirah sudah saya jelaskan. Kemudian mereka tidak boleh keluar dari pintu rumah depan, harus dari pintu belakang. Nah, ini jadi peraturannya aneh-aneh gitu ya. Kemudian tetap ada tawaf. Kemudian ya seperti haji pada umumnya, tetapi ada beberapa tadi yang diselewengkan, tidak sesuai dengan ajarannya Nabi Ibrahim, juga ketentuan yang diberikan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad pun meluruskan penyelewengan aturan-aturan yang dilakukan, yang dibuat sendiri oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang saya sebutkan tadi beberapa contoh penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Saya rasa itu. Monggo. Monggo yang lainnya barangkali ada. Monggo, Pak. Sampun. Tidak ada, saya kira cukup. Oke. Alhamdulillah. Jadi ini adalah sisa masa hidup Rasulullah, tinggal 10 tahun. Kita sudah berjalan hingga 13 tahun. Artinya kalau sudah Mekah dilewati, artinya sudah 13 tahun masa Nabi, tinggal 10 tahun kisah Nabi selama berada di Madinah. Insya Allah proses kisahnya ini lebih banyak pada muamalah interaksi antara sesama manusia, berbeda dengan kisah-kisah di Mekah yang lebih kepada pendalaman akidah dan pelurusan akidah. Saya rasa itu yang bisa saya